Shalom Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe. Mari kita mulai bimbingan dan penyuluhan serta katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karunia yang terbesar yaitu Paskah yang kami rayakan. Terima kasih atas Paskah yang Kau berikan kepada kami, sehingga Putramu Tuhan kami Yesus Kristus wafat, dimakamkan, dan bangkit pada hari ketiga, menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa dan setan. Berkatilah kami agar kami selalu menjadi pribadi yang selalu setia kepada Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita masuk ke materi berikutnya, yaitu dari Kristus menuju Yesus. Kita, umat gereja sekarang, mempunyai hubungan langsung dengan umat beriman dari abad pertama, dengan umat yang dipimpin oleh uskup-uskup kota pada kira-kira tahun 100, dan pernyataan iman mereka adalah pernyataan iman kita juga. Iman kepada Kristus yang bangkit, Kristus Kurios, Kristus Tuhan. Ilmu sejarah membuktikan akan adanya umat-umat purba di abad pertama yang mewartakan di mana-mana tentang Kristus Kurios. Kristus Tuhan, Yesus dari Nazaret, yang mati dan bangkit, Dialah Tuhan kita. Semua ilmuwan sejarah mengakui bahwa di abad pertama telah ada banyak umat yang menyatakan imannya demikian. Segala tulisan kitab Perjanjian Baru adalah tulisan orang dari abad pertama. Tulisan yang memuat isi keyakinan dan isi pewartaan umat pertama tentang Yesus dari Nazaret yang telah menjadi Kristus sesudah bangkit. Dengan membaca tulisan-tulisan itu, kita membaca isi keyakinan umat Kristen yang perdana. Apakah dengan membaca tulisan-tulisan Perjanjian Baru, kita juga dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Palestina? Apakah kita dengan bantuan alat-alat penyelidikan modern dapat menembus dinding pewartaan umat perdana dan tiba pada pribadi histeris Yesus dari Nazaret? Di antara orang Kristen ada suatu golongan yang mengatakan, bagi kita tidak penting soal itu, sebab iman kita kepada Yesus Kristus tidak bersandarkan ilmu sejarah, melainkan bersandarkan pada persatuan kita dengan umat gereja. Kalau iman kita bersandarkan fakta-fakta sejarah, maka iman kita terguncang. Sebab kepastian tentang fakta-fakta sejarah selalu dapat berubah. Iman kita berdasarkan hubungan tradisi umat gereja sekarang yang langsung ada hubungannya dengan umat gereja abad perdana. Soal apakah isi kitab suci dokumen iman umat gereja memuat fakta-fakta yang historis tidak penting untuk iman kita. Golongan lain mengatakan kepastian iman kita tidak bersandar atas kepastian fakta-fakta sejarah. Namun ilmu sejarah dapat menembus dinding tradisi umat perdana, dapat menghantar kita kepada pribadi historis Yesus di Palestina. Bahkan penting juga untuk iman kita supaya jangan tradisi umat perdana bergantung di udara. Pendapat yang kedua itu rupanya lebih sesuai dengan ucapan Santo Paulus yang menulis tentang kebangkitan Yesus. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 15. Fakta kebangkitan memang tidak dapat dibuktikan dengan ilmu sejarah. Namun bahwa Yesus sesudah mati hidup kembali adalah soal iman yang telah terjadi.
Dan dalam arti itu harus disebut historis, bukan objek penyelidikan ilmu sejarah. Mengapa perhatian orang beriman yang tertentu terhadap Yesus sebagai objek sejarah sekecil itu? Hal itu terutama juga disebabkan oleh sifat 3 Injil pertama. Sebab 3 Injil pertama adalah sumber pengetahuan kita tentang sejarah mengenai Yesus. Bukan hanya menulis sejarah, dan tentu bukan sejarah dalam arti modern, melainkan juga pengakuan iman kepada Kristus. Pernyataan iman dari umat abad perdana dalam bentuk sejarah. Kita sekarang sukar membedakan di mana persis garis batas antara bahan-bahan sejarah dan bahan-bahan keyakinan iman. Tidak ada satu ucapan Yesus atau kejadian dari kehidupan Yesus yang tidak serentak memuat pernyataan iman umat perdana. Itulah sebabnya sukar benar dan sering mustahil mencari fakta sejarah semata-mata. Itulah sebabnya segala usaha selama 200 tahun, 1700 sampai 1900, untuk menulis suatu biografi tentang Yesus tidak pernah diulangi lagi. Sebab gagal belaka, terutama karena diusahakan oleh ahli-ahli eksegese zaman itu yang menulis suatu riwayat hidup Yesus yang benar dengan menghapus segala tambahan dari pengarang Injil, dengan menghapus segala mukjizat dan lain-lain. Usaha serupa itu telah hilang, karena memang tidak mungkin. Tulisan-tulisan Injil tidak memberikan bahan-bahan untuk menulis suatu biografi. Tulisan-tulisan Injil melukiskan kepada kita iman umat perdana terhadap Kristus kurios yang terlukis di dasar pelukis kehidupannya di bumi dalam keadaan daging. Yesus bagi umat beriman purba bukan merupakan seorang tokoh pribadi dari dulu, melainkan kurios yang dimuliakan, yang hadir, yang ada pada umatnya dengan kekuatannya, dengan sabdanya dalam sakramen. Yesus Kristus bukan orang lain selain guru dari Nazaret yang mulai bertindak di Galilea, akhirnya dibunuh di Yerusalem. Yang sama ialah yang bangkit, pembawa keselamatan, pemenuh segala rencana Allah. Perhatian umat perdana yang menyata dalam dokumen-dokumennya, yakni Injil yang mereka tulis, tidak tertuju kepada dulu, melainkan kepada sekarang ini. Sekarang ini berarti zaman baru yang dimaksudkan oleh Allah. Zaman akhir yaitu zaman kerajaan Allah dalam perkembangan menuju masa depan yang mulia. Tetapi yang dalam Kristus sudah ada, yaitu dalam gereja Kristus. Dalam terang itu, umat gereja mewartakan riwayat penderitaan dan kebangkitan pada perayaan Paskah. Bukan sebagai suatu sejarah dari dulu, melainkan sebagai suatu riwayat yang mengenai zaman sekarang dan menuju masa depan. Dalam pewartaan Santo Petrus, juga dalam semua surat dan pewartaan Santo Paulus, ternyata bahwa hampir tidak dibicarakan kehidupan, perbuatan dan perkataan Yesus sebelum kebangkitannya. Boleh dikatakan bahwa kalau dilukiskan suatu kejadian dalam Injil, maka dilukiskan, dibacakan dalam kumpulan umat sebagai suatu kejadian sekarang tentang perbuatan Kristus terhadap umatnya. Kalau ditulis dan dibacakan suatu ucapan Yesus dalam Injil, maka ucapan Yesus itu adalah ucapan Kristus sekarang kepada umat dalam perkumpulan liturgi atau dalam hubungan lain. Itulah sebabnya tampak kepada kita bahwa tidak ada perhatian untuk mengarang dan menulis kejadian-kejadian dari kehidupan Yesus dengan teliti. Ada banyak perbedaan kecil dalam cara bercerita, sebab nyatalah bahwa bukan terutama apa yang terjadi dulu, melainkan suatu keyakinan iman pada Kristus yang telah bangkit, yang dilukiskan dalam bentuk kejadian dalam kehidupan Yesus. Liturgi perjamuan Ekaristi oleh umat dilukiskan dalam kejadian mukjizat memperbanyak roti. Injil Matius bab 14 ayat 15. Liturgi permandian dalam kejadian orang buta yang disembuhkan matanya. Injil Markus bab 8 ayat 22. Dan dalam banyak mukjizat lain. Sebab itu tidak pada tempatnya kalau selalu ditanya, apakah benar hal itu terjadi? Atau apakah yang terjadi? Apakah hanya lukisan saja? Seluruh kitab suci adalah sabda Allah bagi kita. Yang terpenting adalah apa yang hendak diajar di dalam bentuk seperti ini. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita.